Surat An-Nisa ayat 140. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Ayat yang semisal surat Al-An'am ayat 68. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin." Dan apabila kalian melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, mempermainkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau setan membuat kamu lupa sehingga kamu duduk bersama mereka, maka jangan lagi kamu duduk setelah kamu ingat bersama orang-orang yang zalim tersebut. Jamaah sekalian, ini dua ayat larangan duduk-duduk bersama orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud mempermainkan ayat Allah? Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsir beliau Fathul Qadir menyebutkan dua makna. Yang pertama, menghinakan, merendahkan ayat-ayat Allah, atau dijadikan bahan tertawaan, bahan lawakan, bahan stand up komedi, dan ini hukumnya adalah kufur sebagaimana juga dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan kepada mereka, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, mempermainkan, menjadikannya bahan candaan? Tidak usah kalian cari alasan. Walaupun main-main, kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Ini makna yang pertama, dan hukumnya adalah kufur. Orang yang mempermainkan, menghina, merendahkan, menertawakan ayat-ayat Allah, atau Allah itu sendiri, atau Nabi Muhammad SAW, atau hadis-hadis beliau. Baik, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yang dimaksud memperolok-olok atau mempermainkan ayat-ayat Allah adalah menafsirkan ayat itu semau mereka, suka-suka mereka saja, tidak merujuk kepada pemahaman yang benar, kepada pemahaman salaf, tapi sesuai dengan akal mereka saja, sesuai dengan perasaan mereka, tidak kembali kepada penafsiran para ulama salaf. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang kita untuk duduk-duduk bersama mereka. Dan perhatikan ancamannya, innakum idzam mithluhum. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu sama dengan mereka. Jadi itu ancamannya. Walaupun kita tak setuju dia menakwilkan ayat salah, kita tak setuju, tapi kita duduk di situ, dihukumi oleh Allah sama dengan mereka. Kecuali kalau kita datang di situ untuk membantah mereka. Kalau kita diam-diam saja, maka innakum idzam mithluhum, kata Allah. Kamu kalau begitu sama dengan mereka. Dan juga ada mudarat lain, jemaah sekalian. Mudarat yang paling besar adalah kita bisa terpengaruh, tersesat. Kalaupun kita nggak terpengaruh, mungkin kita sudah tahu itu salah, sehingga kita tidak terpengaruh, masih ada lagi mudarat lain. Kehadiran kita di majelis seperti itu, atau sebaliknya orangnya yang menyimpang itu, yang menafsirkan tidak sesuai pemahaman salaf, kita undang dia di tempat kita, sama saja kita menolong dia untuk menyebarkan kesesatan. Karena kalau kita hadir, dia tambah semangat. Apalagi kita undang, kita datangkan di tempat kita, sama saja kita menolong dia menyebarkan kesesatan tersebut. Kemudian mudarat yang lainnya lagi adalah kita bisa membuat orang lain tertipu. Karena terkadang ada orang menghadiri satu majelis karena melihat kehadiran kita, jadi kita menjerumuskan orang dalam kesesatan tanpa kita sadari. Maka banyak mudarat, bukan hanya sekedar kita ikut menyimpang, ikut tersesat, tapi masih ada mudarat-mudarat lain ketika kita hadir duduk di majelis ilmu yang tidak membawa kita kepada pemahaman salaf, atau kita mengundang di majelis kita orang yang menyampaikan ilmu tapi dia tidak memahami dengan pemahaman yang benar, dia jelaskan bukan sesuai pemahaman salaf, maka dia masuk dalam ayat ini, orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Tidak sepantasnya kita duduk belajar kepadanya. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.